Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Bapak, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak Bapak semuanya dimanapun berada, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, muatan ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar, menganalisis cara makhluk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada video pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang adaptasi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ciri khusus tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kantung semar. Kantung semar ini memiliki ciri beberapa, diantaranya: 1. Menghasilkan bau yang khas, fungsinya untuk menarik serangga. Kemudian yang kedua, memiliki cairan lengket dan licin di mulut kantong, fungsinya agar serangga terperangkap dan tidak dapat keluar lagi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan cairan enzim, fungsinya untuk mencerna serangga agar memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, perlu anak-anak Bapak semua ketahui bahwasannya kantung semar ini adalah salah satu tumbuhan yang memakan serangga. Nah, mengapa kantung semar ini memakan serangga ya? Nah, kalau anak-anak semuanya lihat di sini ada gambar tumbuhan kantung semar ya. Nah, di dalamnya nih ada serangga yang terperangkap. Nah, perlu anak-anak ketahui semuanya bahwasannya kantong semar ini memerlukan gizi, fosfor, dan nitrogen untuk hidup. Tetapi kebanyakan kantong semar ini tinggal di lingkungan yang kurang gizi, sehingga untuk memenuhi gizinya, kantong semar berevolusi menjadi tanaman pemakan serangga. Nah, dengan mengkonsumsi serangga, kebutuhan nutrisi, gizi ya dari kantong semar ini dapat terpenuhi. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu Venus. Ciri khusus dari Venus antara lain memiliki rambut peka, fungsinya untuk mendeteksi mangsa. Kemudian yang kedua, daun berengsel dan berbulu. Ini fungsinya menjebak serangga. Yang ketiga, menghasilkan cairan enzim, fungsinya mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini gambar dari tumbuhan Venus ya. Nah, tumbuhan Venus ini juga termasuk tumbuhan pemakan serangga. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Ciri khususnya yaitu mengeluarkan bau busuk, fungsinya menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, anak-anak bisa melihat ya, di sini ada gambar Rafflesia bunganya seperti ini. Kemudian ini adalah gambar dari bunga bangkai. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasannya Rafflesia dan bunga bangkai ini adalah jenis tumbuhan yang berbeda. Ya. Nah, masih banyak anak-anak yang mengira bahwasannya Rafflesia arnoldi itu adalah bunga bangkai. Sebetulnya anak-anak, Rafflesia dan bunga bangkai ini adalah jenis bunga yang berbeda ya. Kalau bunga Rafflesia ini dia tidak terlalu tinggi ya, sedangkan bunga bangkai ini bisa tumbuh tinggi ya. Kemudian untuk yang keempat, kita bahas tentang kaktus. Ciri khususnya antara lain: 1. Daun mengecil dan berbentuk duri, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua, batang tebal dan berair, fungsinya menyimpan air. Yang ketiga, kulit batang berlapis lilin, fungsinya mengurangi
penguapan. Yang keempat, akar panjang fungsinya mencari air yang lebih banyak. Itu adalah beberapa ciri dari tumbuhan kaktus. Kita lanjut dengan teratai. Nah, apa saja itu ciri-cirinya? Yang pertama, ciri khusus dari teratai adalah memiliki daun yang bundar, lebar, dan tipis. Fungsinya mempercepat penguapan air serta mempercepat proses fotosintesis. Kemudian, batang berongga fungsinya menyimpan oksigen untuk bernafas serta mengapung. Nah, ini adalah contoh dari bunga teratai ya. Kita lanjutkan dengan eceng gondok. Ciri khususnya, batang menggelembung, fungsinya mengapung di air. Yang kedua, akar serabut dan lebat, fungsinya menjaga keseimbangan dari terjangan arus dan juga agar dia tidak roboh. Kemudian yang ketujuh, jati, mahoni, kapas, dan kedondong. Ini fungsinya menggugurkan daun di musim kemarau atau bahasa lainnya adalah meranggas. Fungsinya mengurangi penguapan sehingga dapat menjaga kadar air pada pohon tersebut. Kita lanjutkan yang ke-8, yaitu rumput, kunyit, dan jahe. Nah, ciri khususnya yaitu mengeringkan daun pada musim kemarau. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang ke-9 yaitu padi dan jagung. Apa saja itu ciri khususnya? Ciri khusus dari padi dan jagung adalah menggulungkan daun saat panas. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang ke-10, putri malu. Ciri khususnya, daunnya dapat mengatup saat disentuh, berfungsi melindungi dari predator, khususnya pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Duri tersebut digunakan untuk melindungi diri dari hewan herbivora yang ingin memakannya. Selanjutnya, yang ketiga, warna daun bagian bawah tumbuhan putri malu berwarna lebih pucat. Hal ini bertujuan agar hewan yang tadinya ingin memakannya akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah layu, sehingga tidak berminat lagi untuk memakannya. Yang 11 yaitu pohon bambu. Ciri khususnya memiliki bulu lembut dan gatal. Fungsinya untuk melindungi diri atau mengusir musuhnya. Kemudian yang 12, mawar. Ciri khususnya batang yang berduri. Fungsinya untuk melindungi dari musuh. Kemudian yang kedua, bunga mawar memiliki harum yang berfungsi untuk menarik makhluk hidup. Kita lanjutkan yang ke-13, pohon bakau. Pohon bakau ini memiliki ciri khusus antara lain yaitu tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang bercabang dan masuk dalam tanah, berfungsi agar tumbuhan tidak terbawa arus ombak laut serta untuk bernafas. Kemudian memiliki daun yang pori-porinya dapat ditutup. Kemampuan tersebut dapat membuat tanaman bakau mengurangi penguapan yang cepat. Kemudian memiliki tunas yang mengapung. Tunas bakau dapat mengapung di air. Hal ini dapat membantu tumbuhan bakau untuk melakukan penyebaran di atas air. Selanjutnya yang ke-14 yaitu pohon cemara. Ciri khususnya antara lain pohon cemara memiliki daun yang berbentuk seperti jarum, daun berbentuk runcing,
tersebut berfungsi untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian, kulit kayu pohon cemara halus, tebal, dan berwarna coklat gelap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lidah buaya. Nah, ciri khusus dari lidah buaya. Lidah buaya dapat hidup di daerah yang kering. Daunnya dilapisi lilin seperti kaktus untuk menyimpan air. Kemudian apabila dibelah daunnya, ini di tengah-tengah daun akan berlendir. Kemudian yang ketiga, daunnya berduri, fungsinya untuk melindungi dari gangguan hewan di sekitarnya. Selanjutnya, pisang. Ciri khususnya, daun pisang lebar dan panjang, memiliki tulang berserat dan berwarna hijau. Pohon pisang berakar serabut dengan pertumbuhan akar berkumpul ke arah samping dengan panjang 4-5 meter. Nah, hal ini membuat tumbuhan pisang mudah sekali untuk dicabut. Kemudian selanjutnya, pohon pisang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Yang keempat atau selanjutnya, pohon pisang memiliki 2 batang, yaitu batang asli dan batang semu. Batang asli berada di bawah tanah, sementara batang semu adalah batang yang berupa pelepah yang berada di atas. Selanjutnya kita akan membahas ciri khusus pada hewan. Kita akan mulai dengan kelelawar. Ciri khusus dari kelelawar antara lain mengeluarkan atau menangkap bunyi ultrasonik, memiliki pendengaran yang tajam, kemudian memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu mendeteksi benda-benda sekitar dan menentukan arah terbang dengan suara atau bunyi pantul, fungsinya untuk memperoleh makan. Kemudian, selaput tipis seperti sayap, fungsinya untuk terbang. Selanjutnya, tidur terbalik, fungsinya memudahkan kelelawar untuk memulai penerbangan, bergerak lebih cepat dan menghemat energi. Selanjutnya, bunglon. Ciri khusus dari bunglon antara lain mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai warna lingkungannya. Fungsinya melindungi diri dari pemangsa. Kemudian yang kedua, lidah panjang dan lengket. Fungsinya untuk menangkap mangsa. Kemudian yang ketiga, yaitu ular. Nah, ciri khusus dari ular antara lain lidah bercabang 2, fungsinya mendeteksi mangsa. Yang kedua, memiliki bisa beracun, fungsinya untuk melindungi diri. Untuk selanjutnya, yaitu yang keempat, bebek. Nah, apa saja ciri khusus yang dimiliki oleh bebek? Nah, ciri khusus yang dimiliki oleh bebek antara lain paru berbentuk sudu, fungsinya untuk mencari makan di lumpur. Kemudian kaki berselaput, fungsinya berenang dan berjalan di atas lumpur. Selanjutnya, bulu berlapis lilin, fungsinya agar tidak basah saat berenang. Ciri khusus selanjutnya, paru bebek dilengkapi penyaring, berguna ketika mencari cacing di tempat berlumpur. Kemudian yang kelima, burung hantu. Ciri khususnya, penglihatannya tajam, fungsinya mencari makan di malam hari. Kemudian, ciri khusus selanjutnya yaitu bulu yang lembut, fungsinya agar tidak terdengar pemangsa saat terbang. Dan ciri khusus selanjutnya, kepala dapat memutar, fungsinya untuk memperluas pandangan. Kita lanjutkan dengan yang keenam, unta. Nah, apa saja itu ciri khusus dari unta? Memiliki punuk, fungsinya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk
lemak, kemudian bulu mata panjang, dan 2 lapis kelopak. Fungsinya melindungi mata dari debu. Selanjutnya, banyak minum dan sedikit berkeringat. Fungsinya bertahan hidup di gurun. Nah, ciri khusus selanjutnya, kaki dan telapak kaki tebal. Fungsinya supaya tidak terperosok di pasir dan melindungi dari pasir panas. Yang ketujuh, yaitu cumi-cumi, sotong, dan gurita. Ciri khususnya mengeluarkan cairan seperti tinta. Fungsinya melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, memiliki tentakel. Fungsinya menangkap mangsa dan bergerak. Yang kedelapan, landak. Ciri khususnya antara lain kulit berduri, berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Yang 9, cicak. Ciri khususnya yaitu autotomi, memutuskan ekor. Fungsinya untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, lidah panjang dan lengket. Fungsinya menangkap mangsa seperti serangga ataupun nyamuk. Yang ketiga, bantalan kaki lengket dan beralur. Fungsinya berjalan di dinding supaya tidak jatuh, ya. 10, kadal. Ciri khususnya yaitu autotomi, memutuskan ekor, ya. Ini hampir sama dengan cicak, ya, melindungi diri. Kemudian yang 11, tupai. Ciri khususnya, tupai memiliki ekor yang panjang, berumbai, berfungsi sebagai alat keseimbangan dan kemudi, sehingga memudahkan melompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Tupai memiliki mata yang jeli sehingga dapat memperkirakan jarak yang tepat. 12, gajah. Ciri khususnya antara lain memiliki kulit tebal dan berkerut, berfungsi untuk memperluas permukaan tubuh sehingga mudah menghilangkan panas. Kemudian ciri khusus selanjutnya, daun telinga yang besar, berfungsi untuk mengusir hewan-hewan kecil. Kemudian terenggiling, luwing, atau kaki seribu. Ciri khususnya memiliki kulit yang keras serta menggulungkan diri, berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Selanjutnya, lumba-lumba dan paus. Ciri khususnya antara lain, lumba-lumba dan paus adalah mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Sesekali mereka akan muncul berenang ke permukaan air untuk mengambil nafas. Di punggungnya terdapat lubang yang berfungsi untuk menyemburkan udara. Kemudian ciri khusus selanjutnya yaitu mengeluarkan bunyi ultrasonik dan mempunyai kemampuan ekolokasi. Penguin. Nah, ciri khususnya memiliki bulu tebal dan lapisan lemak di bawah kulit untuk melindungi diri dari rasa dingin. Katak. Nah, ciri khususnya antara lain katak melakukan kamuflase atau penyamaran agar seolah-olah tubuhnya beracun. Nah, ini adalah sebuah trik untuk menghindari dari predator atau pemangsa. Kemudian, ciri selanjutnya memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga serangga yang mendekat dapat dengan cepat disambar dan tidak dapat berkutik lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri khusus dari walang sangit. Ciri khususnya mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk mengusir musuhnya. Kemudian belalang daun. Memiliki ciri khusus menggunakan tubuhnya yang berwarna hijau mirip warna daun sehingga menyulitkan musuh untuk mengetahui keberadaannya. Atau
belalang daun ini memiliki sebuah kemampuan, yaitu kamuflase ya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pengertian ya tentang tadi ada beberapa kata yang mungkin anak-anak Bapak semuanya masih asing ya. Seperti ada mimikri, kamuflase, hibernasi ya. Nah, kita mulai dengan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan hewan untuk mengelabui musuh atau pemangsanya dengan cara menirukan perilaku makhluk hidup lain atau lingkungan sekitar. Nah, contohnya bunglon, kemudian kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah perilaku hewan yang menempatkan diri di lingkungan yang serupa dengan corak atau warna tubuhnya. Contohnya belalang daun, singa, beruang kutub, dan ular hijau. Nah, ini adalah contoh hewan yang mimikri, yaitu bunglon. Kemudian ini kamuflase, yaitu belalang daun. Selanjutnya yaitu hibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi adalah keadaan istirahat atau tidur pada binatang selama musim dingin. Nah, ada beberapa hewan yang bisa melakukan hibernasi seperti beruang, lebah, dan kura-kura. Kemudian untuk yang selanjutnya autotomi, yaitu suatu kemampuan hewan untuk melindungi diri dari musuh dengan cara memotong atau memutuskan salah satu bagian tubuh. Contohnya seperti cicak dan kadal. Nah, ini contoh hewan yang berhibernasi. Kemudian ini contoh hewan yang memiliki kemampuan autotomi, yaitu cicak. Selanjutnya yaitu ekolokasi, merupakan kemampuan hewan dengan menggunakan gelombang suara atau pantulan suara untuk mengetahui letak benda atau pemangsa. Kemudian selanjutnya hewan noktural. Apa itu hewan noktural? Hewan yang tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Nah, ini adalah contoh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi dan juga yang disebut dengan hewan noktural, yaitu kelelawar. Baik anak-anak semuanya, demikian penjelasan dari Bapak tentang ciri khusus tumbuhan dan hewan. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat anak-anak pahami. Kemudian untuk menambah kemampuan anak-anak, untuk menambah kemampuan dan pengetahuan dari anak-anak, silahkan anak-anak semua kerjakan soal-soal berikut ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.